Halo, saya Rosi Setiawan. Hari ini saya akan berbagi mengenai perlunya membacakan nyaring atau reading aloud. Membacakan nyaring salah satu cara membantu anak belajar membaca. Karena saat membacakan nyaring, anak dapat melihat contoh membaca dan memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan yang berdampak pada kemauan anak untuk membaca. Melalui membacakan nyaring, anak-anak mendapat unsur-unsur yang dibutuhkan untuk belajar membaca, seperti pengetahuan abjad, kesadaran fonem atau bunyi bahasa, dan kosakata. Manfaat membacakan nyaring, anak menjadi terampil berbicara dan mendengar, terampil membaca dan paham apa yang dibaca dan menulis, paham struktur bahasa dan bunyi bahasa, paham struktur cerita, imajinatif dan kreatif, anak peka dengan keadaan sekitar, mau membaca, senang membaca dan belajar. Kebiasaan membacakan nyaring baik dimulai sejak masa kanak-kanak. Saat membacakan nyaring, anak yang mengikuti jari pembaca melintasi halaman buku akan membuat hubungan alami antara bunyi kata-kata dan huruf pada halaman buku. Jadi, anak membuat hubungan ini secara alami dan melakukannya sendiri. Anak mengalami membaca sebagai sesuatu yang menyenangkan. Cara membacakan nyaring, pilih buku cerita yang dapat Anda nikmati dan juga dinikmati anak Anda. Pilih alur yang menarik, dialognya, petualangannya, dan ketegangannya. Konten sesuai dengan usia dan latar belakang anak. Cari buku yang mendukung dan memperluas kebutuhan dan minat anak. Baca buku cerita beberapa kali, sehingga Anda biasa dengan teks dan ilustrasi yang ada dalam buku tersebut. Untuk menjadi pembaca nyaring, Anda tak perlu menjadi pendongeng profesional. Baca sesuai dengan gaya membaca Anda. Keterampilan membacakan nyaring dapat dicapai dengan melatih suara, lambat dan cepatnya, keras dan lembutnya. Gunakan tanda baca yang ada sebagai panduan. Semakin banyak Anda membacakan nyaring, akan semakin baik hasilnya. Saya mempunyai saran yang dapat digunakan agar Anda berhasil. Bagi membacakan nyaring menjadi 4 tahap. 1. Tahap persiapan. Rencanakan tujuan membacakan nyaring. Ketahui tahapan membaca anak dan pilih buku atau bahan bacaan yang sesuai. Lakukanlah prabaca dan baca ulang dengan tujuan mengetahui jalannya cerita, mengetahui letak tanda baca, sehingga memungkinkan untuk mengatur intonasi suara agar menarik atau menentukan kapan harus jeda, mengantisipasi pertanyaan yang muncul, siapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan diskusi, melakukan prediksi, atau menghubungkan dengan hal-hal tertentu. 2. Tahap sebelum membacakan nyaring. Hadapkan buku atau bahan bacaan pada posisi yang dapat dengan jelas dilihat anak. Awali dengan menunjukkan sampul buku atau bacaan yang akan dibacakan. Sebut judulnya, sebut pengarang, dan ilustratornya. Berikan gambaran yang singkat tentang cerita yang akan dibacakan. Dan ajak anak-anak melakukan prediksi atau perkiraan. Cerita apa yang akan ada di dalam buku tersebut? Gali pengetahuan latar atau pengetahuan umum anak terkait dengan judul buku. Mulai dengan membaca gambar atau ilustrasi, menyusuri ilustrasi yang terdapat dalam buku atau bahan bacaan. Ketiga, tahap saat membacakan nyaring. Bacakan dengan suara yang dapat didengar anak dan tidak terlalu cepat. Bantu anak untuk mendengar dan merasakan adanya cerita yang mengalir. Gunakan suara dengan intonasi, kecepatan yang tepat sesuai dengan jalannya cerita. Sesekali berhenti pada adegan yang menarik
atau memerlukan penjelasan. Ajukan pertanyaan atau minta anak-anak untuk bertanya. Dan berikan tanggapan dan jawaban positif. Baik, kurang baik, atau biasa saja. Jaga interaksi dengan anak-anak. Keempat, setelah membacakan nyaring, minta anak-anak mengajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan seandainya anak-anak tidak bertanya. Seperti, bagaimana pendapat anak tentang tokoh? Mengapa menyukai? Mengapa tidak menyukai tokoh tersebut? Bagaimana perasaan anak kalau menjadi tokoh tersebut? Adakah teman yang seperti tokoh tersebut? Minta anak-anak menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Letakkan buku atau materi bacaan di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Jadikan membacakan nyaring kegiatan sehari-hari anak semasa anak bersekolah.